Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidah dengan NIM 1914026060 dari kelas B dan dari Sastra Inggris 2019. Di sini saya akan menjelaskan dinamika budaya hutan tropis Kalimantan. Ada 3 dinamika, yaitu difusi, akulturasi dan asimilasi, serta inovasi. Itu merupakan istilah yang digunakan oleh Kojaraningrat. Cara pandang ini menunjukkan adanya gerak kebudayaan yang dinamis. Dan di sini pertama-tama saya akan menjelaskan difusi. Difusi dikenal dengan penyebaran budaya melalui migrasi dan bisa juga melalui teknologi informasi. Dalam penyebaran budaya melalui migrasi itu berlangsung dalam waktu yang lama. Sedangkan dalam yang teknologi informasi sudah pasti itu cepat. Yang kedua, akulturasi dan asimilasi. Akulturasi dapat dimaknai dengan menerima budaya luar namun tanpa menghilangkan budaya asal. Misal, contoh, orang Kutai menerima agama Islam namun tidak kehilangan identitas budaya Kutainya. Sama seperti orang Dayak menganut agama Kristen dan Katolik, namun tidak kehilangan identitas budaya Dayak yang telah dijalankan dan dijaga sekian lama. Sedangkan asimilasi merupakan sebuah pembauran budaya, akan tetapi budaya minoritas menyesuaikan budaya dominan atau bisa kita bilang itu mayoritas, seperti orang Jawa dan Bugis yang berada di Samarinda. Mereka sangat fasih dalam berbahasa Banjar. Dan yang ketiga itu ada inovasi. Inovasi adalah proses pembauran budaya karena perkembangan zaman. Salah satu faktor penyebab inovasi budaya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh, alat musik sape yang pada mulanya tidak menggunakan peralatan modern, sekarang ini ada tersambung langsung pada sound system. Keberagaman kultural dan kondisi sosial budaya di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan Timur. Keberagaman kultural ini sudah pasti mengakibatkan konflik antar etnik, pendatang, dan penduduk lokal. Contohnya di Penajam. Ada sebuah konflik yang mengakibatkan terbakarnya toko dan lain-lain. Ketimpangan yang diakibatkan oleh kebijakan negara yang tidak berpihak kepada masyarakat bahwa justru dilihat sebagai akibat dari kedatangan etnik lain yang dinilai dominan secara ekonomi. Dengan demikian, masalah struktural ekonomi politik justru dialihkan ke masalah kultural politik identitas, sehingga mengakibatkan konflik horizontal dan menghindari konflik vertikal yang mengkritisi cara negara mendistribusikan keadilan ekonomi dan keadilan sosial budaya. Cara pandang struktur dan sistem. Membaca beberapa peristiwa konflik komunal melibatkan identitas budaya di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, melahirkan pertanyaan bahwa benarkah para migran atau pendatang atau bisa kita bilang perantau adalah korban atau justru penduduk asli etnik lokal yang dikorbankan lebih dulu, ataukah keduanya adalah korban? Ketimpangan ekonomi yang justru menjadi pemicu kecemburuan sosial dan konflik komunal yang bersifat horizontal. Konflik antara pendatang yang dianggap sejahtera dan penduduk asli yang dinilai terbelakang, tertinggal, tersingkir, termarginalkan. Negara bahkan dalam hal ini dapat dinilai sebagai pencipta kondisi memungkinkannya konflik horizontal berbau identitas budaya tersebut mengemuka di permukaan. Fenomena displacement. Pada setiap konflik horizontal, baik korban maupun pelaku sesungguhnya adalah korban. Para pendatang atau etnik migran adalah pengadu nasib. Mereka sebenarnya juga adalah orang marginal secara ekonomi dan kelas sosial sehingga harus menjadi perantau. Para etnik migran diuntungkan oleh struktur dan sistem yang bisa jadi lebih berpihak kepada mereka. Sedangkan etnik lokal adalah korban akibat struktur dan sistem yang tidak berpihak ke masyarakat lokal. Mereka adalah pihak yang dikorbankan oleh struktur ekonomi dan sistem politik. Mozaik multikultural dan redistribusi kesejahteraan. Adanya marginalisasi dan ketimpangan secara demografi tidak dapat dipisahkan dari peran negara dalam memfasilitasi kondisi tersebut. Dengan demikian,
Keberagaman yang diwarnai dengan ketimpangan antar etnik mesti pula dibaca dengan melihat bagaimana negara mendistribusikan kebijakan dan kekayaan sumber daya yang ada. Di tahap inilah kebijakan afirmatif ditegaskan penting untuk dilakukan dalam rangka menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial ekonomi. Bidang pendidikan dan ekonomi adalah dua hal yang penting dilakukan kebijakan afirmatif dan inklusif dengan menjadikan ketertinggalan etnik lokal sebagai prioritas utama untuk disetarakan dengan etnik migran atau perantau, khususnya dari Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Pentingnya kebijakan inklusif dan afirmatif. Negara belum menunjukkan keseriusan dalam menangani ketimpangan yang menyejarah tersebut. Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan inklusif, akomodatif, dan afirmatif yang khusus. Untuk mengatasi ketimpangan di berbagai aspek, penyetaraan melalui inklusivitas dan kebijakan afirmatif kepada the powerless, termasuk etnik-etnik lokal dan kelas sosial lemah, harus dilakukan. Dengan demikian, perjumpaan dan perpaduan budaya dapat menciptakan kekuatan bersama berupa solidaritas sosial yang konstruktif, bukan sebaliknya yang bersifat destruktif. Refleksi kebudayaan atas dinamika kebudayaan di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan. Dalam rangka menjaga kebangsaan di Kalimantan Timur, penting untuk mengupayakan kesejahteraan bersama. Kebijakan inklusif dan afirmatif dibutuhkan agar tercipta keadilan sosial dan keadilan ekonomi di Kaltim atau Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah hutan tropis lembap di Kalimantan. Penyetaraan untuk kesetaraan adalah harga mati demi kelangsungan kebangsaan Indonesia di masa mendatang, khususnya di Kalimantan Timur. Di sini, generasi milenial berperan penting agar marginalisasi tidak terulang. Dengan demikian, trigger atau bisa dibilang pemicu potensi konflik sosial komunal di mozaik kebangsaan yang multikultural dapat diantisipasi sejak dini. Dari bab ini, kita bisa mengetahui dinamika yang dipengaruhi oleh tiga hal, yakni difusi, akulturasi, dan asimilasi, serta inovasi. Selain itu, kita juga tahu konflik yang ditimbulkan dari perbedaan etnik, dan tentunya kita juga diberitahu solusi untuk menghadapinya. Dan itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.